Lantas bagaimana kondisi pagi ini di Kedubes Vatikan di Jakarta? Apakah hari ini sudah digelar doa bersama untuk mendiang Paus Fransiskus? Kita akan terhubung langsung dengan Ikra Anggana yang saat ini sudah berada di lokasi. Selamat pagi Ikra. Ikra, apakah sudah terlihat ada keramaian pada pagi hari ini? Baik, selamat pagi Sekar dan juga pemirsa, memantau langsung dari depan Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Untuk pagi hari ini masih belum nampak keramaian yang terjadi di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan, yang melihat jamaat selama 3 hari terakhir ini ramai-ramai datang langsung untuk menyampaikan doa dan juga pesan terakhir kepada mendiang pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Dan informasinya memang selama 3 hari terakhir ini Kedutaan Besar Vatikan membuka open house seperti itu ya, buat untuk para umat dan juga jemaat Katolik yang ingin menyampaikan duka citanya terhadap mendiang Paus Fransiskus, mulai dari pukul 10 hingga pukul 12 dan dilanjut pada pukul 14 hingga pukul 17 jika kemarin ini kita sudah memantau bersama. Dan khusus di hari terakhir ini, di hari ketiga Kamis ini Sekar dan juga pemirsa, bagi masyarakat dan umat Katolik yang ingin datang langsung ke Kedutaan Besar Vatikan, ini kembali akan dibuka mulai pada pukul 10 hingga pukul 12, namun di sesi kedua pada pukul 14 ini hingga pukul 16 saja, mengingat akan dilangsungkan juga agenda misa arwah di Gereja Katedral Jakarta Pusat hari ini bersama sejumlah stakeholder terkait, atau yang kami mendapatkan informasi dalam misa requiem yang nantinya juga akan dihadiri langsung oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Pierre Piopo. Dan dari informasi yang kami terima, memang untuk antrian sendiri ini baru nampak terlihat sekitar pukul 8 hingga pukul 9, nantinya masyarakat masuk ke dalam. Sekar dan juga pemirsa di dalam bisa bersalaman langsung dengan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, dan nanti di sana masyarakat juga akan mengisi buku doa atau buku pesan kepada mendiang Paus Fransiskus di dalam, dan nanti dari pihak Vatikan akan memberikan foto dari Paus Fransiskus untuk dibawa sebagai kenang-kenangan. Memang jika kami melihat situasi dari kemarin ini, haru tidak dapat terbendung daripada warga yang datang ke Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia karena melihat sosok Paus Fransiskus yang sangat peduli akan isu kemanusiaan, isu perdamaian dan juga perdamaian yang ada di dunia. Dan dari informasi yang kami terima, pemerintah juga turut menyampaikan duka cita atau bela sungkawa melalui unggahan langsung dari yang disampaikan kepada media maupun di media sosial oleh Presiden Prabowo Subianto, dan informasi akan mengutus perwakilan dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia pada saat prosesi pemakaman yang akan dilangsungkan pada tanggal 26 April 2025 mendatang. Informasi akan dilangsungkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini sejumlah tokoh yang diutus pemerintah, diantaranya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ada juga Menteri HAM Ignatius Pigai, ada Wakil Menteri Keuangan Thomas Yuwandono, dan juga ada Ignatius Jonan. Ignatius Jonan ini adalah Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tahun 2024. Dan memang jika kita melihat perjalanannya atau melihat ke belakang, Sekar dan juga pemirsa, Paus Fransiskus juga sempat berkunjung ke Indonesia dalam rangka kunjungan kerohanian begitu, dan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pada kala itu diterima sebagai tamu kenegaraan sekaligus tamu rohaniawan atau tamu penting, yang memang peran Paus Fransiskus ini sangat krusial bagi umat Katolik khususnya di dunia. Dan dari informasi yang kami terima pada kala itu, pemirsa, Paus terakhir ke Indonesia ini melakukan perjalanan apostolik ke sejumlah negara di Asia, salah satunya Indonesia. Kunjungan terakhir ini pada tanggal 3 hingga 6 September 2024 lalu, di mana merupakan kunjungan kenegaraan dan pastoral yang bersejarah, mengingat terakhir kali seorang paus mengunjungi Indonesia ini mengunjungi Indonesia adalah 36 tahun yang lalu, sebelumnya yakni Paus Yohanes Paulus II. Selama berada di Jakarta, Paus Fransiskus mengusung tema besar iman, persaudaraan, dan bela rasa pada kala itu, dan
beliau, mendiang paus ini disambut kala itu dengan upacara kenegaraan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, mengunjungi Masjid Istiqlal bersama Imam Besar Nasaruddin Umar, mengadakan misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta yang dihadiri lebih dari 87.000 umat Katolik yang hadir pada saat itu, serta bertemu dengan kelompok muda dan penyandang disabilitas. Dan memang untuk situasi ataupun antusiasme masyarakat kita akan nantikan bersama hari ini, karena ini adalah hari terakhir bagi masyarakat yang ingin datang langsung ke Kedutaan Besar Vatikan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Paus Fransiskus. Sekar. Baik, terima kasih Ikra Anggana atas informasi Anda. Saya kembalikan ke Anda dan selamat bertugas kembali.